Oke, match point untuk tim Liquid Philippines. Satu langkah memang lebih dekat, tapi Yangon Galacticos mereka akan menjawab game ini akan seperti apa. Dengan melihat adanya dua Purify yang dibawakan oleh Sanji dan juga Oheb nih. Wah, Han ini. dan juga Blink akan harus saling bersinergi siapa yang mau trigger duluan. Wah repot nih. Chow-nya nendang siapa ya? Tadi kan udah kita lihat kasusnya. Iya. Ada Guhin, ada Chow, Purify lagi dua. kan. Purify-nya 2. Tapi emang selalu kayak gitu gak sih, Ol? Kayak kalau misalkan udah kelihatan draftnya Chow dan juga Gwyn, ya udah carry-nya udah langsung Purify aja. Jadi repot. Kalau emang udah ada Chow ya mostly mendingan kayak pikirin gimana caranya main assassin gitu. Biar nanti dia bisa bener-bener maksimalin lah Purify-nya. Buset. Tapi jadi bisa dikejar-kejar sama assassin-assassin. Ya ini gimana Karl Tizi lagi ditemenin farming semuanya diambilin, dicolong-colong. Nyebrang tadi Lava Golem dapet, Kramer dapet. Agak susah nih pastinya untuk buat dari Karl Tizi-nya agak fall off di awal. Tapi Iya. ini untuk Celestial Emblemnya juga. Emblem Fighter ternyata yang dibawain sama Oheb. Biasanya kalau Granger masih tetap assassin ya. Assassin? Aha. Adu spell fam ya berarti? Mhm. Atau mungkin nanti dia bakal ada momen kayak yang tadi ya, yang dimainin sama Domeng. Di saat udah mulai late game gitu kan, dia jual sepatu, sepatunya diganti sama War Axe. Jadi tetap dapat spell fam yang lebih deres lagi karena ya seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, bahwa Rhapsody ini dia bisa nge-heal pakai spell fam. Yep. Oke. Dan Sonata juga. Oke, Sanford masih mencari lagi EXP-nya juga ya. Tapi JP, Buset JP. wah Wih. ini udah ngibrit dia langsung. Pelari Olimpiade. Dia nge-screening biar kalau TC-nya tuh nggak kesusahan buat dapetin level 5-nya karena sesaat lagi harusnya ada turtle dan level 5 di depan mata untuk Karl TC. Sementara sekarang Sanford bagian atas sedikit tersudut. Belum mulai bergerak menuju ke area dari Turtle. Sementara sekarang Sanji tadi berhasil langsung mengusir ke arah beberapa player. Tapi sekarang JP-nya malah menjadi korban pula. Dan Sanji bekerja sama. Dan Turtle udah berhasil langsung diamankan. Bahkan sekarang Kaltusi berhasil mendapatkan 1 poin kill pertama. Dan ini dia poin kill kedua Rusia. Double kill. Wow. Wow, walaupun memang komit ya tadi ke JP, tapi ternyata nggak masalah. Ya. Itu Karl Tizi belum hadir untuk delivering damage, dia masih pegangin turtle-nya. Turtle-nya beres, dia hadir langsung 2 poin kill. Dan jadi sebuah keuntungan early game yang bagus buat tim Liquid. Langsung beda ya. Sanford tidak kurang darahnya sama sekali. Ya berkurang, ini dia Papulong Glue. The Patrick. Yang mungkin kita ketahui juga bagaimana cara dia sustain menghadapi hero-hero seperti Chow dan juga Guinevere. Dan Karl Tizi sih, dia bener-bener manfaatin banget JP. Dengan badan kokohnya, dia buying time lama banget dan dia dapetin turtle 2 kill. Langsung snowballingnya apa? 1.300 gold. Tim Liquid. Wah, ditendangnya begitu dan Oheb merasakan bagaimana serangan dilakukan oleh pemain dari Yangon. Tapi lumayan komit ya pastinya dengan special migration tadi. Dengan flicker the wave the dragon-nya. Mengetahui Oheb-nya tidak ada purify. Dan itu menjadi momen yang tepat untuk YG akhirnya bisa sedikit meredam. Bagaimana nantinya power dari Granger-nya Oheb. Wah, lihat perbedaan Guinevere dan juga Nishunshin tuh. Hmm. Udah hunter bahkan sekarang. Digangguin terus nih biar visionnya ke arah dari tim Liquid. Dengan ada poin kill barusan ke arah Oheb, otomatis menutup juga nih kerugian dari Yangon di bagian turtle. Sekarang poin killnya imbang, tinggal goldnya aja. Bagaimana cara mengejar nih dari Han ke Karl Tizi yang udah dapetin 2 kill dan unggul 800 gold. Kalau komit kayak tadi sebenarnya masih bisa banget sih buat YG. Tentunya kayak Vengeance Felt Requiem. Terus juga bisa nyambut lagi nanti siapa yang bisa diinisiasiin sama Blink. Karena damage-nya Lina udah lumayan lah, bisa nolong. Burst dari awal itu cukup ya. Ya. Oke, final slash, tapi itu adalah Sanford. Akankah dirinya bisa bertahan 1 hit terakhir? Sanford, 1 Aman bar banget. terakhirnya, aman banget. Aman banget ya, tapi lumayan bonyok pastinya. Dan itu combo yang memang diharapin sama Yangon Galacticos. Sementara itu turtle-nya lagi dipegang sama tim Liquid. Yap, dan di bagian belakang coba lihat JP-nya. Flicker udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa menjaga jarak. Dan sekarang turtle-nya kembali masuk ke dalam zona dari tim Liquid. Oke, tanpa adanya kerugian sama sekali loh untuk tim Liquid. Ditabrak. Waduh, sakit banget. Final slash gak kena 1 terakhir dan Ying dikepukin kali ini. Bahkan sekarang ada 1 lagi Spotting Migration, Pilot Requiem, tapi tidak memberikan impact apapun dan hanya akan menimbulkan korban di dalam diri sendiri dari Yangon Galacticos maupun Kalsi pada akhirnya menjadi korban juga. Tershutdown, tapi masalahnya Oheb jadi lumayan free juga nih di area bottom lane. Yap, oke. Dideketin lagi tuh. Ya, udah pasti digangguin terus ya. Tidak akan diberikan secara bebas bagaimana cara untuk Yangon mengimbangi game ini. Karena tim Liquid
Mereka udah unggul, mereka nggak mau mendapatkan kerugian satupun. Walaupun tadi Karl TC tershutdown, tapi ingat sekali lagi ini Karl TC-nya 1-2 soalnya kan. Yap. Jadi tetap bakal untung dan ingat OHEP dia selesai dengan Sky Pierce. Dia bisa join team fight. Benar. Beda level udah 2. Bertinggal Sekarang baru naik lagi nih 1. Bertinggal jalanin game aja sebenarnya. Bener-bener tinggal lurusin gamenya aja nih. Kalau Isun Shin udah begini nih Pak Pulung. Bener-bener yang harus dilakuin sama Yangon adalah target Isun Shin. Ketendang langsung. Oke, dan Crimson Beacon terlihat dikeluarkan pula dengan 1 Purify. Yang udah dimilikin oleh Sanji. Aman banget. Purify. Ada The Way of Dragon, ada Spectral Migration. Lihat di bagian bottom lane-nya. Buset, Dark Cloud digebukin Hilda depan mata gitu. Oke, Dead Sonata. Dan sekarang Rhapsody 1 wave minion harusnya. Cloud akan pulang terlebih dahulu. Wih. Oh enggak, ternyata. Enggak. Masih mau nge-clear duluan. Dan 4, bahkan 5 menuju ke bawah. Sakit banget. Oke, ada 4 player. Oke, mereka cancel untuk engage ke bawah. Mereka coba untuk ambil Arely. Turtle-nya kayaknya. Oke, Turtle akan terbuka juga di dalam 4 detik ke depan. Sementara ya fokus dari tim Liquid. Mereka masih mau coba untuk gangguin menuju ke arah Stitch. Tapi hati-hati, JP. Dia memang kenceng tapi dia nggak terlalu durable sih. Kalau dipegangin terus-terusan juga dia akan berat. Tapi Lina, mau dibalikin? Dan strike. Itu akan pula untuk kali ini Ocean ditendang begitu saja Sanji. Tanpa adanya Purify. Berhasil didapatkan dan Blink 1 terakhir. Masih berhasil sama Stitch. Mundur lagi. Kena tetes dan tanpa adanya Purify tadi ya informasi yang akhirnya kebuat dari Blinknya bisa komit. Nah Tapi ini nih Sunport menjadi pengganggu, menjadi perusak suasana seperti ada untuk Yangon Galacticos. Namun barusan ada Fire Revive dan juga Sunport berhasil langsung diamankan dengan begitu cepat. Stitch hadir, Blazing Duel langsung dikeluarkan dan ini dia damage begitu masif dikeluarkan pula oleh Stitch. Masuk semuanya on point kali ini OHEP. Damage-nya masih belum beraturan, damage-nya masih belum bisa diantarkan secara optimal. Karena sekarang set terakhirnya, tapi JP-nya pun masih bisa bertahan di dalam rebutan. oh, masih mencoba untuk dikejar lagi kah Sanji dan OHEP bakal maju? Wah, 3 player ini masih pede aja. Mereka kalah dari sisi kuantiti, tapi mereka sepertinya masih cukup berani untuk bisa memberikan gangguan. Satu terakhirnya ditendang. Dan juga untuk kali ini JP jadang, tapi ternyata OHEP yang mendapatkan turtle tersebut. Oh itu dia ya, sebuah rencana yang kita lihat dari tim Liquid. Mereka nggak ngasih lepasin turtle-nya. Dan akhirnya last hit dari OHEP. Yang lumayan akhirnya menutup kerugian mereka sedikit. Ini tetap bakal ngebuat Isun Shin-nya farming dan sekarang pun udah punya endless. Udah cukup banget sih itemnya untuk team fight. Turtle yang harusnya jadi milik Yangon Galacticos. Tapi ternyata terlepaskan begitu saja. Bahkan sekarang udah digangguin lagi Stitch-nya. Gak dikasih farming, gak dikasih ruang. Sementara di tempat lain. Itu juga yang dirasakan sama Han. Han mencoba untuk mengimbangi farmingnya tapi nggak cukup Wah, di ternyata. bagian belakang udah ditungguin Prof, tapi barusan Blink langsung aja. Hehehe. Mimpi buruk untuk Stitch. Yap, tidak Purify juga dan kali ini Federal Strike. Oke. Mimpi buruk kalau udah ketempelan kayak begitu. Ya gimana ya, mau lepas juga minimal harus ada Winter kayaknya. Dan ini masih dalam waktu 8 menit. Masih belum ada pasti untuk Winter tersebut. Tapi tim Liquid, lambat laun ini udah mulai kelihatan bagaimana dominasi yang mereka berikan, Prof. Wah, dampak dari Snatch Turtle tadi ya. Iya. Rapid Boots loh, Rapid OHEP-nya. Boots. Mereka bertiga, tapi kenapa mereka sekomit itu, Prof? Hanya untuk mempertahankan dari pattern permainannya kan? Iya, temponya aja sih, biar ritmenya tuh nggak ke arah dari Yangon kan. Karena kalau misalkan Yangon pegang kendali, wah ini combo Arlot sama Gwyn-nya kan bakal chaotic banget. Heeh. Ya, walaupun makan depan, ya depannya juga pasti bakal dihajar abis-abisan. Jadi itu yang terjadi tadi Itu. dengan 3 player tersebut. Blink. Wah, buset loh. Langsung diajar seperti itu. Dan sekarang tadi berhasilkah terbakar kali ini tubuh dari Blink. Bisakah dia bertahan dan masih bisa selamat namun itu pada berbeda. Coba lihat Sunport-nya. Akankah berhasil menaiki karena 1 player karena sekarang cukup chaos tadi yang terjadi dalam area defensif dari Yangon Galacticos. Ya, Lina hampir ketangkap tadi ya. Cuman kali ini harus mundur dulu untuk Han-nya juga. Wow, tim Liquid udah mulai melakukan targeting dengan begitu maksimal loh. Stitch, Lina, itu 2 yang bakal dikunci. Dan Lord ini kayaknya bakal jadi umpan dulu. Karena tim Liquid udah pasti bakal mencari team fight ya. Mereka udah punya damage. Oh, 2 Wah, Wave Dragon. ditendang kali ini Sunport-nya. Bisakah dia bertahan? Sunport-nya masih sempat untuk menyelamatkan. Sunport-nya masih sempat dan Sunport-nya. Sunport-nya Bakela. Sunport, what are you doing
Sehingga apa yang terjadi? Apa yang kita lihat kan untuk sekarang aja misalkan Han sendirian. Bohannya juga gak kemana-mana dan wipe out. Diciptakan oleh tim Liquid. Komit ke Sanford. Dibuktikan bahwa itu adalah hal yang salah. Dibalikan keadaan Sanfordnya memang tumbang. Tapi bayarannya 5 pemain sekaligus. Hero kemenangan MSC EWC Team Liquid, yaitu adalah Glue Sanford, yang membuat Sanford mendapatkan banyak sekali momentum. Dan barusan kita lihat salah satunya, momentum yang diciptakan sama tim Liquid. Sanford gak tumbang, dia bermain dengan Regen HP di ujung tanduk. Sekarang Yangon Gak ngerti. harus menemukan jawaban lain. Sanford udah nggak bisa di all in. Woi, Final Slash. JP berarti. Oke. Cukupkah? Ditendang kali ini JP. Berhasilkah dia bertahan JP? JP! JP pun masih bisa kabur JP. JP pun masih bisa kabur tapi tidak untuk Sanford. Wah ini tim Liquid kayaknya kerjaan sampingannya kameramen deh. Selamat terus. Selamat terus. Selamat terus karena Iya. kameramen selalu selamat. Itu Sanford kayaknya baru resign tuh. Iya. Enggak selamat lagi dia. Oh coba JP tapi ternyata Sanford yang kena. Salah. Dia kayaknya Sanford emang nge-cover JP-nya juga kan tadi secara nggak langsung. Ya. Jadi ya, untuk sekarang 4 lawan 5. Harusnya Yangon dengan 4 lawan 5 kayak gini menang kuantitas dia masih bisa mempertahankan base-nya. Harusnya mereka punya Farsha dan hati-hati ya untuk bagaimana mereka punya power untuk counter initiate atau punish tentunya dengan Final Slash, Special Migration. Itu yang mungkin disadari juga sama tim Liquid sehingga akhirnya mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak dengan 4 pemainnya aja. Clock of Destiny. Sanji, dia juga pengen banget nih survive. Pengen banget kuat dalam team fight, makanya itemnya bikin ke Blood Wings juga. Apalagi dengan damage yang sudah bisa dilontarkan dari Lina nih, tinggi sekali. Dan jadi dia Sanford. Bisa udah gak Ford? Bisa udah gue samperin lu ke meja lu. Tahu gak dia bawa apa? Bawa misteri. Kuda lautnya itu. Iya. Nah ini pas dia lagi ini ya. Ya Allah lucu banget. Pas lagi spread-spread. Pas banget lagi. Dilempar Krabby Patty itu. Wow, Krabby Patty. Oke, sabar lagi ya untuk tim Liquid jika mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Sementara dari Yangon Galacticos sedang mencari momentum siapa yang sekiranya bisa di pick off. Ya, Tadi tapi- upaya untuk ngambil JP sebenarnya masih oke ya. Udah oke banget sebenarnya. Itu kalau misalkan gak di cover udah pasti bakal tumbang sih. Dan kalau ngomongin Sanford ya, ternyata dia habiskan nih sampai ke arah Curse Helm. Dia benar-benar punya full HP yang luas banget, makanya teman-teman dari Yangon Galacticos mau gak mau emang harus rely on Cloud nih. Untuk bisa memberikan dealing damage yang tinggi ke arah dari Sanford. Oke. 30 detik, Lord berikutnya akan segera muncul dan blinknya juga ini nggak leluasa banget ya. Dia mau maju pun Diganggu kena terus. lantern flare agak PR. Iya diganggu terus. Dapat. Ya hanya untuk Feather Airstrike ya, nggak mau dikasih. Gratis ke tim Liquid. Purple Buff harus menjadi milik dari YG ya, seenggaknya nggak ngebuat dari tim Liquid kembali bergulir mendapatkan keuntungan demi keuntungannya. Pick off seperti apa lagi yang akan ditunjukkan oleh Yangon Galacticos nih. Waduh. Karena mau gak mau kalau memang main front to back ya entahlah itu JP ataupun Sanford yang ditarget. Ya saatnya mungkin targeting langsung ke Karl Tizzy ya. Karena dua carry utamanya kan Purify nih, Sanji, Ohab. Semuanya Purify. Dan kalaupun nanti ternyata kena karakter dari Karl Tizzy, aku kayak kepikiran pas ditendang Karl Tizzy-nya, dijual item, dia beli Immortal, terus team fight-nya jadi makin chaotic tiba-tiba gitu. Oke. Bawahnya udah mulai didorong juga sama tim Liquid. Ini mau gak mau harus ada yang show up harusnya stage. Tapi lihat Dan itu Sanford. dia. Oke. Ada satu lagi Phyla Requiem tapi sepertinya damage yang masuk ke dalam tubuhnya tidak terlalu banyak dan sekarang Sanford langsung didinai dengan ada satu Winter Crown dan mereka mundur kembali tapi blinknya berada tepat di tengah-tengah dari beberapa pemain yang dimiliki oleh tim Liquid itu sendiri tapi sekarang malah menjadi korban dari Ohab. Ohab yang masih ingin lebih dan Sonata yang ditembakkan terus-menerus. Iya, Blink tumbang. Dan Lordnya pun udah bisa didapetin sama Karl Tizzy sendirian. Karena itu dia yang ngebedain mungkin sekarang. Gold lanernya punya damage yang bisa jadi eksekutor. Makanya sama Ohab aja cukup, Oke, Bob. ada Spartan Migration tapi damage dari Fantasy. Dan wow, Ohab estafet damage yang mengerikan. Inisiasi berujung notifikasi. Iya. Tapi udah gak punya Winter juga kan buat Han. Dan sekarang malah tumbang 2 untuk Yangon Galacticos. Tim Liquid, kemenangan sudah di depan mata. Oke, Final Slash dikeluarkan. Ada satu wave minion. Tapi sekarang Wishing Land ataupun dari Crimson Beacon udah dikeluarkan pula. Berhasil mendapatkan
Pestaretnya coba lihat. Pergerakan dari Kalsi. Kalsi yang tak boleh pada berbeda. Yenge berhasil diamankan. Kalsinya down hanya saja sekarang. Dari base pun terbuka lebar. Masih ada Oheb yang siap untuk bisa menghujam habis karena satu Pestaret tersebut. Masih ada JP menjadi orang terdepan. Weminen akan masuk namun sekarang Ninja menjadi orang terdepan. Kuda bisa melindungi dan tidak akan sanggup lagi. Tidak akan kuat lagi karena sekarang masih ada pergerakan satu orang terakhir dan tidak bisa dilanjutkan. Selesai. Congratulations tim Liquid Philippines. Tiket knockout stage yang kelima berhasil didapatkan oleh tim Liquid Philippines. 2-0 tanpa balas. Gameplay solid, sabar tapi mematikan yang ditunjukkan. Yang akhirnya membuat mereka layak menyusurkan satu regionnya yang baru saja lolos. Tim kelima berarti hanya sekarang sisa 3. Hanya tersisa 3 tiket lagi untuk knockout stage. Dan itu akan kita cari di ronde 2/2. Seedings 2/2. Tapi mari kita ucapkan selamat untuk tim Liquid. Karena mereka adalah tim kelima yang mendapatkan tiket ke knockout stage. Semakin dekat dengan pertandingan yang lebih intens. Karena hanya akan ada 8 tim yang melaju ke babak knockout stage. Liquid benar-benar menunjukkan kelasnya. Sanford benar-benar menunjukkan bahwa dia memang pemain yang paling konsisten. Dan Carl TZ juga. Serta Oheb, semua individualnya. Seperti yang Pepulung bilang, balance 5-5-nya. Semuanya ya. Semuanya. Kayak gak ada yang nyolok satu gitu. Oke, tapi ini momen terakhir juga emang agak panjang sebenarnya upaya Iya. end the game-nya juga. Kalau aku bilangnya ini emang udah momen tim Liquid main-main. Main-main. Karena mereka gak ngincer base. Mereka mau kill. Mereka benar-benar take down siapapun yang ada di depannya. Mereka nggak membiarkan satupun lolos. Stitch sekalipun benar-benar dibikin bonyok dulu. Sampai akhirnya dia kena efek dari Skypierce. Dan inilah yang terjadi. Kemenangan langsung didapatkan dengan skor 2-0 tanpa balas. Tapi kali ini lebih cepat. Hanya dengan 15 menit 32 detik saja. Yangon Galacticos harus mencoba lagi dari ronde 2/2. Tumbang. Karena tumbang melawan tim Liquid. Tapi karena semua selebrasi, keseruan, kemenangan, momen matanya semua sedang ada di tim Liquid. Mari kita interview terlebih dahulu bersama dengan tim Liquid. Team Liquid is getting closer to achieving the golden road. They are your next team to qualify for the knockout stages. Ladies and gentlemen, once again, give it up for Team Liquid. The golden road, something they can really smell, and it's even within reach. But before that, Oheb, congratulations on qualifying for the knockout stages. How are you feeling right now? We're feeling very good because we bounced back from our loss versus SRG. Yes, and speaking about that loss, I saw a similar hero in the gold lane today. Oheb, tell us about your Sora pick. Were you inspired by them, or it's actually been something you've been practicing for quite a while? No, actually, I haven't played Sora since yesterday. I just practiced it when SRG beat us because, yeah, I think it's very OP, and thanks to Innocent for showing us how good it is in the gold lane. Yeah, I think we can see that all the teams here are practically learning something from one another. Oheb, do you think it's a really good hero in the gold lane? Yeah, for sure. If you For know sure. to maximize the hero, it's very good. Okay. I think sooner or later in the ranked games that we will all be playing, we will be meeting Sora in the gold lane more often. And of course, Sanji. We know that Coach No. RC has a very vast history with the Myanmar teams. Did that give you guys an edge in the game today up against YG? I think Coach RC is not... Tagalog. Pwede po ba Tagalog? Go ahead, Sanji. Feel ko si Coach RC, yung puso niya nasa Myanmar pa rin eh. Really? Tingin ko po. Kasi love na love niya yung mga tao sa Myanmar eh. Sanji thinks
that Coach RC's heart is still with the Myanmar people. So he thinks that Coach RC really, really loves them. Coach, I'm pretty sure you guys will be having a meeting later on, but that's later. And of course, Sanji, in your opinion, did you think that YG actually performed really well up against you guys in the game? Nung game 1 po, yun, sobrang nakasabay sila sa amin. Then, di namin alam yung playstyle talaga nila. So, ginamit na lang namin yung playstyle namin para matalo namin sila. I see. Now, Sanji said that actually in the first game, YG was definitely catching up to them and they couldn't decipher the play style that YG was showing. So what they did was they ended up using their own play style in order to beat them. And of course, Sanford, after advancing to the qualifiers, the golden road, like I mentioned, is within reach this time around. As a player, do you think that you feel any pressure about this, or you guys are still just happy-go-lucky? No, we're just enjoying the M series, and we just want to play, and we don't feel any pressure at all. No pressure at all. And of course, in the first game, you showed everybody why your Yuzong has to be banned. After the match just now, do you think you'll still get a chance to play Yuzong again this M7? Hopefully, yes, because I want to use Yuzong all over again. Just Yuzong. Is there maybe perhaps a hero that you could tease everybody that could potentially come out? Wait for my Suyo XP. Suyo XP! Oh my, things are definitely getting interesting here in the M7 World Championship. And of course, Carl Teasy, the GOAT. GOAT. If we look back on your match up against SRG, we saw that after you guys have concluded the match, for some reason, you guys were very, very happy. Tell us a little bit about it. Why were you guys all smiles? Is it really a no pressure kind of game? What's it about? We're not that happy. We're just happy that we realized so many mistakes in the game, and especially in the drafting. And also, we're not that happy. We're frustrated at that time, but we just keep it low key. Smiling through the pain. Yeah. But I think it's good to learn mistakes earlier on the tournament rather than when it's a do or die situation, no, Carl? And of course, JP, we know that you are one of the Philippines' first representative back in the M1, and now you're in the M7. How different is the vibe? How much do you feel like you've grown as a player? Ayun po, sobrang nag-improve na po lahat ng team, pati players, pati lahat ng country. Kaya parang ngayon sabay-sabay, magkakatapat na lahat, wala nang naiiwan na team. JP said that he feels compared to back then, everybody has tremendously improved. All the regions are practically improving. And in a way, everyone is kind of on par with each other. Thank you very much, JP. Carl, perhaps a message to all the fans. I hear a lot of Liquid fans in the arena. And of course, to those Filipinos watching back home. Shout to all the fans that came here. Thank you for supporting us every game, and we really appreciate it. Once again, ladies and gentlemen, Team Liquid is the second Filipino team to head to the knockout stages. Congratulations, boys. You guys may celebrate your victory in the player room. That is it for the 5th day of the Swiss stage. With that, we will throw it back to the panel to break down what happened in this amazing series. Mau No salaman. pressure katanya. Mau salaman juga. Mau salaman juga di situ. Ke situ ya, lari dulu ya. Lari. Lari dulu aja nggak apa-apa. Jangan. No pressure kalau kata pressure, no Sanford. pressure. Itu benar-benar kayak kalah senyum karena kita ternyata kita kalahnya ngelakuin karena apa ya? Mistake, terus kayak draft. mereka juga sadar. Jadi kayak kalau kata Ros juga mendingan sadarnya sekarang dibandingkan nanti di do or die match atau ya grand final, lower bracket gitu kan. Kadang kalah di sini juga sebenarnya ya teman-teman ya. Mungkin banyak di luar sana kalah, ada yang ini tim yang kalian dukung tuh kalah, kalian panik gitu. Sebenarnya di satu sisi selagi tim itu masih punya kesempatan lalu mereka kalah ya nggak masalah. Nah. Setidaknya mereka belajar di situ loh. Yap. Nah. Karena nanti makin ke depannya makin gila-gilaan ini loh. Kecuali kalau nggak belajar. Kecuali kalau nggak belajar. Itu baru. Baru. Tuh, repot tuh ya. Jambak dikit nggak masalah itu. Jangan, lu mau dinaikin glunya Nah, Sanford. repot Nggak, tuh, nggak. repot. udah Ini pasti jadi ya. MVP, Yuzong
katanya takut di-ban lagi tapi pengen pakai lagi Iya, mau katanya. pakai Suyo XP Suyo katanya. XP. Waduh. Waduh di itu CPU. Tolong yang nanti malam main XP, nggak ada lu pick Suyo XP ya. Nggak ada ya, Bukan belum. Sanford, belum. Kita belum tahu tim playnya kayak gimana. Tapi kalau kita balik ke highlightsnya dulu ya, ini kita lihat bagaimana combo yang begitu menjanjikan dari Guinevere dan Arlott. Yang sempat kita bilang di awal, tapi ya bedanya Isunsinya di sini farming banget nih. Isunsinya bebas, Isunsinya benar-benar tampil banget dari awal game. Dan kita kayak tidak melihat sedikit pun kesalahan yang dilakukan sama tim Liquid. Kecuali emang tim Yangonnya nih yang ngotot buat ayo teamfight jangka panjang, ayo teamfight jangka panjang. Karena emang mereka punya kapasitas untuk melakukan teamfight jangka panjang. Seperti adanya area lore tadi, Pak Pulung mungkin agak sedikit penasaran. Kenapa ya? Mereka bertiga doang, lawannya berempat. Kok mau diadu ya? Makanya mereka bertiga tuh kok kayak pede tapi malah yang ragu tuh adalah tim lawan yang Yangonnya. Iya, Yangon yang kuantitinya jauh lebih banyak, Prof. Karena mungkin tadi mereka berempat, tapi respawn time temennya satu lagi udah kelar. Itu kayaknya karena overthinking. OTW tuh, 5 harusnya lawan 3. Iya, makanya Mundur. mereka overthinking kayak, kok mereka nggak mundur ya? Kok mereka nggak mundur? Akhirnya fokus mereka kebagi. Ada yang nyerang ke hero, ada yang nge-zoning-zoning. Lordnya keambil. Lordnya sama Oheb santuy relax dari turtle. Turtle-nya udah. Turtle ketiga ambil jadi, ya ampun. Itulah teman-teman ya. Ketika kalian mungkin overthinking, mungkin kalian ingin membagi job desk dengan rata, tapi ternyata malah hal tersebut yang menjadi celah bagi lawan kalian. Dan Atau lawan ada kalian kalimat yang pas, Prof. Apa tuh? Quality over quantity. Iya. Di situ. Tapi itu bisa dibantah Pak, benar. Quantity sekarang di MLBB itu penting banget soalnya. Bisa dibantah. Bisa dibantah. Tapi tadi enggak. Nah itu targetingnya berarti. Itu lebih ke special case. Tadi 3. Iya itu special case aja itu. Iya special case. 3 melawan dunia, HP-nya penuh? Enggak. Enggak 100% banget. Enggak. Apa ya? Tiba-tiba kena Rhapsody aja nyasar satu kan. Ya tapi dari item kita bisa melihat satu rapid push paling ya. Ini kayaknya menjadi alternatif karena pakai emblem fighter kan. Jadi movement speednya kan harus bergantung kepada hunter. Dan kalau hunternya lagi nggak aktif ya udah. Jawabannya adalah di rapid push. Ternyata kalau kita ngomongin soal pemilihan dari emblem fighter tadi, bener ternyata lo. War Axe. Oh ya. Emang tujuannya adalah nyari spell fam Tapi kan nih. biasanya kalau War Axe tuh kan item terakhir banget ganti Iya, sepatu kan. ternyata immortalnya tetap. Ini kondisional. Kondisional nyari sustain. Tapi jujur ya, mungkin buat teman-teman yang ngerasa ini bagus loh Granger di War Axe gitu kan, kalian ngerasa kayak gitu, pakai aja. Karena walaupun damage-nya emang setengah untuk Marksman, tapi yang dicari adalah efek dari spell farm-nya. Biar nanti pas satu kali Rhapsody itu emang ngisi darahnya deres gitu. Biar bisa fight panjang kan. Biar bisa lanjut fight lagi. panjang, itu dia poin plusnya. Itulah yang dimanfaatkan ternyata sama Oheb dengan adanya Festival of Blood juga. Dan ditambah lagi dengan adanya pemilihan dari Impure. Impure-nya ini yang akan membuat dia mendapatkan Dragon HP terus-terusan. Dan itulah dia yang membuat tim Liquid jadi memenangkan pertandingan di game yang kedua dengan skor 2-0. Salah fokus atau bisa dibilang intermezzo ya, tadi ada Widi di belakangnya. Iya. Ngobrolin apa sama Perk sih Faru ya? Sama Kodansan juga tadi ada. Iya, kalau Kodansan kan emang CEO. Iya. Kalau kata orang-orang CEO gitu. Oh. Aslinya CEO. Kenapa harus gitu? Widi mungkin ditarik kali tuh sama Kodansan kan. No, lihat no, mereka kasih tahu ke yang lain. Season masih tahan, masih prime aja, bilang kayak gitu kali. Sakit juga sih emang digituin Pak. Lu, Apa? Istighfar lu. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Dia Aku dari tadi kira- lagi aku kira lagi banyak tuh- kegiatan, iya. Bapak lu banyak gerakan Iya sumpah. aku kira tuh bukan begitu, aku kira malah kayak Widinya sharing.